Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok Hexagon. Kita akan mempresentasikan tentang bisnis modal kaki. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Haki Akila dengan NIM 102022024000092. Saya Muhammad Firjatullah Ramadan dengan NIM 10202224000085. Kenalkan, nama saya Fauzi Abdurrahman Musyafa dengan NIM 102022400078. Kenalkan, nama saya Nadia Arti Putri dengan NIM 102022400061. Saya Muhammad Fikri Rahman dengan NIM 102022400070. Dan saya sendiri Megi Sasmori dengan NIM 102022400105. Oke, sekarang saya akan menjelaskan value proposition. What value do we deliver to customer? Yang pertama itu bersih, stable pH level, terus pengantaran fast track. Jadi di sini jadi customer itu bakal ngedapetin fasilitas yaitu yang jelas bersih, pH yang stabil, terus pengantaran yang cepat juga. Oke, selanjutnya saya juga akan menjelaskan yang key partners. Who are our key suppliers? Jadi key suppliers kita itu penjual dan isi ulang air galon. Terus juga ada key partner lainnya seperti developer, penyedia barang digital, mitra kurir, mitra pemasaran, pemerintah atau regulator lokal. Di developer kita bisa mitra sebagai ini untuk membantu mengembangkan aplikasi kita dan memasarkannya. Terus juga ada penyedia pembayaran digital untuk yang ingin membayar secara digital dengan QRIS gitu. Terus mitra kurir untuk kurir kita nanti misalnya. Terus mitra pemasaran seperti endorse gitu untuk mempromosikan aplikasi nanti. Terus juga ada pemerintah atau regulator lokal untuk memberikan BPOM gitu. Selanjutnya itu ada key activities. What key activities do our value propositions require? Key activities apa yang dibutuhkan untuk value proposition kita? Yang pertama itu memilih dan menyeleksi mitra air dan sesuai dari value proposition tadi itu agar kita bisa menyediakan air yang bersih kepada konsumen-konsumen. Yang kedua itu ada mengevaluasi kualitas air karena agar kita bisa mengontrol level pH air minum untuk konsumen. Dan yang ketiga itu ada driver recruitment untuk value proposition kita, yaitu untuk pengantaran yang tepat dan gesit kepada customer agar selalu mendapatkan loyalitas dari customer kita. Selanjutnya di sini ada key resources. What resources do you need to make your idea work? Jadi di sini ada sumber-sumber yang bakal bikin ide kita jalan atau terrealisasi, seperti yang pertama ada air gunung, lalu yang kedua ada server untuk aplikasinya, lalu ada kantor sekaligus gudang penyimpanan untuk menyimpan airnya, air minum, lalu selanjutnya ada mesin produksi untuk mengelola air agar menjadi air siap untuk minum. Selanjutnya ada pabrik air minum. Lalu di sini ada customer relationships. What type of relationship does each of our customer segment expect us to establish and maintain with them? Jadi di sini kita nyediain
berbagai fitur di aplikasinya seperti rating dan review. Jadi di sini user bisa memberikan rating dan review apabila mereka sudah memesan air. Lalu di sini juga ada laporan kualitas air. Jadi user bisa melaporkan kualitas air yang mereka dapatkan atau air minum yang ada di sekitar mereka. Lalu juga ada kompensasi atas penerimaan air dengan kualitas buruk. Jadi apabila user mendapatkan air dengan kualitas buruk saat order, akan diberikan kompensasi seperti diskon atau potongan harga dan sebagainya. Lalu ada pembelian dan pengantaran air untuk apabila user mengorder air pada aplikasi. Oke, selanjutnya ada customer segment. For whom are we creating value? Who are our most important customer? Nah, yang pertama ada mahasiswa yang mengonsumsi air galon di gedung Telkom. Nah, mahasiswa ini pastinya akan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di Telkom. Nah, salah satu fasilitas yang di Telkom adalah menyediakan air yang bersih. Nah, menyediakan air bersih itu dapat dari mana? Dan itu didapatkan dari kita tentunya. Terus anak kos yang ingin mendapatkan air dengan mudah. Nah, anak kos ini tentunya sangat malas karena mereka ingin sesuatu yang cepat didapatkan. Nah, makanya kita membuat banyak air yang bisa dijual. Selanjutnya ada dosen yang mengonsumsi air galon di gedung Telkom. Nah, sama sebelumnya, dosen juga bisa dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di Telkom yang pasti salah satunya ada air galon. Selanjutnya seseorang yang sangat teliti dengan tingkat kebersihan air. Nah, banyak juga orang yang sangat serius tentang kebersihan air ini karena mereka ingin wajahnya tetap bersih, wajahnya tetap sehat dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada depot isi ulang air. Nah, depot isi ulang air ini kita itu menjual air kita kepada depot isi air ulang. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang bagian channels. Through which channels do our customer segment want to be reached? Jadi melalui saluran apa pelanggan kita ingin dijangkau. Jadi di sini ada 3, yaitu yang pertama aplikasi air. Di aplikasi air ini kita menjangkau customer dengan cara melalui aplikasi sebagai platformnya. Di dalam aplikasi ini kita dapat membeli secara online dan melakukan delivery sampai ke tujuan. Lalu terdapat informasi mengenai lokasi depot air yang baik, terpercaya dan terdekat. Lalu terdapat laporan mengenai kualitas airnya apakah bagus atau tidak. Lalu ada juga review untuk depot airnya. Lalu untuk yang kedua ini adalah media sosial. Ini adalah saluran umum yang digunakan untuk menjangkau pelanggan. Bisa lewat Instagram, Facebook, Twitter, atau yang lainnya. Media sosial ini digunakan untuk promosi komunikasi 2 arah serta membangun brand awareness. Lalu untuk yang ketiga, spanduk atau banner. Ini adalah metode pemasaran konvensional. Spanduk atau banner biasanya dipasang di tempat strategis agar bisa dilihat oleh banyak orang. Ini cocok untuk orang yang kurang mengenal tentang digital atau orang yang lanjut usia. Cocok juga untuk menjangkau target pasar lokal secara langsung. Ya, sekian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada cost structure. What are the most important costs inherent in our business model? Atau bisa juga dibilang apa saja biaya terpenting yang melekat pada model bisnis kita. Yang pertama yang bisa dibilang paling penting itu pertama itu ada mesin produksi, karena mesin produksi mempunyai fungsi utama istilahnya sebagai jantung dari kualitas produk kita. Mesin yang andal membuka peluang untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dengan standar air yang tinggi. Mutu air bahkan menjadi value pertama dari produk kita. Tanpa ini,
maka tidak ada produk yang bisa dijual. Terus yang kedua, selanjutnya machinery maintenance, yaitu fungsi utamanya menjamin kelayakan dan kelangsungan proses untuk produksi. Dampak untuk bisnis itu adalah perawatan teratur, menjaga konsistensi kualitas, dan memperpanjang usia alat. Ini pun penting untuk menjaga reputasi dan juga skala produksi. Selanjutnya ada server maintenance, fungsi utamanya itu menopang sistem digital untuk aplikasinya, dan juga untuk monitoring dan juga tracking. Dampak untuk bisnis itu dia ada sistem yang stabil, memberikan kepercayaan, dan juga kemudahan akses layanan, dan membuka peluang untuk ekspansi berbasis teknologi. Kalau misalnya platform ini tidak bisa diandalkan dan kualitas dari aplikasi kurang, maka user akan mendapatkan pengalaman yang buruk, maka peluang scaling akan hilang. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, maaf, itu ada driver payment, yang fungsi utamanya untuk mengantarkan air kepada pelanggan. Ini sangat penting untuk operasional, tapi sebenarnya lebih bisa fleksibel, dan juga kualitas produknya agar tetap lebih kualitas produk itu lebih krusial. Kalau tanpa ini tidak ada gangguan dalam bagian distribusi. Dan selanjutnya itu ada logistic production, yaitu mendukung distribusi seperti packaging, transportasi, dan lain-lain. Dampak kepada bisnis itu menentukan efisiensi biaya dan pengalaman pelanggan, tapi masih bisa dioptimasi lewat kerja sama pihak ketiga ataupun solusi yang lain. Dan kalau misalnya tanpa ini bisa menyebabkan efisiensi, tapi masih bukan dari core value dari produk kita. Ya. Baiklah, selanjutnya adalah revenue stream, yaitu how much does each revenue stream contribute to overall revenues. Jadi bagaimana sih kira-kira kita mendapatkan pendapatan gitu. Jadi di sini yaitu ada komisi per transaksi. Jadi tiap pembelian galon itu kita mendapatkan komisi gitu. Oke, selanjutnya membuat fitur member atau berlangganan dengan memberikan promo yang menarik. Jadinya ini membuat customer itu tertarik karena banyak promonya. Lalu selanjutnya komisi transaksi dari pengiriman instan. Jadi di sini kita ada pengiriman instan yang mana itu dikirim maksimal banget itu 1 jam. Lalu selanjutnya ada komisi transaksi pengiriman reguler, yaitu dengan maksimal waktu pengiriman yaitu 5 jam. Dan selanjutnya itu adalah sponsorship dengan brand. Oke, next. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.